Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ada di hari yang ketiga bulan September dan kita masih ada dalam topik keluarga Allah dan di dalam satu pembahasan untuk tahun ini, pulang ke rumah. Bagaimana kita menyediakan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami kita untuk pulang ke rumah yang Tuhan sediakan. Tetapi kita perlu untuk membina rumah tangga kita, keluarga kita. Dan sepanjang bulan ini kita pelajari itu. Dan topik kita hari ini adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Sebelum kita mendengarkan pekabaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi topik kita hari ini lingkungan keluarga dan ayat inti Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Ayat ini telah disinggung dalam pelajaran kita pada tanggal 1-2 hari yang lalu. Mari kita ikuti bagian-bagiannya. Ada suatu lingkungan yang suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara. Tidak ada orang lain yang berhak di dalam lingkungan yang suci tersebut. Suami istri harus menyimpan rahasia yang ada dari suaminya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya. Dan seharusnya suami menyimpan rahasia yang ada dari istri dan tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Hati istrinya harus menjadi kuburan, tempat menyimpan. Bagi segala kesalahan suami dan hati suami harus menjadi kuburan, suatu tempat penyimpan bagi segala kesalahan istrinya. Janganlah ada salah satu dari antara mereka yang memanjakan diri dengan perkataan jenaka yang menyakiti perasaan yang lain. Dengan cara bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak boleh mengeluh tentang satu sama lain kepada orang-orang lain, biarpun dengan cara main-main, karena seringkali jenaka yang tidak berbahaya itu akan berakhir dengan pencobaan bagi masing-masing dan mungkin akan mendatangkan kerenggangan. Telah ditunjukkan kepada hambanya bahwa seharusnya lah ada perlindungan yang suci mengelilingi setiap keluarga. Lingkungan keluarga harus dipandang sebagai suatu tempat yang suci, suatu lambang surga, sebuah kaca di mana akan membayangkan diri kita. Kita boleh mempunyai sahabat-sahabat dan kenalan, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, sekali-kali mereka tidak boleh turut campur. Suatu perasaan memiliki yang kuat harus dirasakan, memberikan suatu perasaan bebas, ketuduhan, dan kepercayaan. Biarlah orang-orang membuat lingkaran doa keluarga Allah menyucikan lidah, telinga, mata, dan setiap anggota tubuh mereka. Bila mana bersentuhan dengan kejahatan, tidak perlu dikalahkan oleh kejahatan itu. Kristus telah memungkinkan untuk menjadikan tabiat membaur semerbak dengan kebaikan. Betapa banyaknya orang yang menghina Kristus serta salah menggambarkan tabiatnya dalam lingkungan keluarga. Alangkah banyaknya orang yang tidak dapat menunjukkan kesabaran, pengendalian, pengampunan, dan cinta yang benar. Banyak orang yang mempunyai kesukaan dan kebencian serta merasa bebas untuk menyatakan tingkah laku mereka yang berlawanan, gantinya menyatakan kemauan, perbuatan, dan tabiat Kristus. Kehidupan Yesus penuh dengan kemurahan dan cinta. Adakah kita bertumbuh ke dalam sifatnya yang ilahi itu? Biarlah para bapa dan ibu mengadakan janji yang tekun kepada Allah, yang mereka akui, mengasihi, dan setia, agar oleh rahmat-Nya mereka tidak akan berbantah antara diri mereka sendiri, melainkan di dalam hidup dan tingkah laku mereka akan menyatakan roh kerukunan, sehingga anak-anak mereka juga menghargainya. Jadi saudaraku, betapa indah renungan hari ini bahwa suami dan istri harus saling melindungi, ini tadi katakan bahwa kekurangan istri harus dikuburkan. Jadi suami itu menjadi tempat kuburan kekurangan istri. Demikian pula istri harus menjadi tempat atau kuburan bagi kekurangan suami. Dan ini akan membuat
melindungi rumah tangga itu. Kadang bercanda, mungkin istri bercanda, suami bercanda tentang kelemahan masing-masing kepada teman. Dan ini akan menjadi satu pintu masuk untuk rumah tangga itu, untuk merusak rumah tangga itu. Kalau orang lain tahu tentang kelemahan pasangan dari temannya, nah ini sangat berbahaya. Maka itu akan merusak, akan menjadi jalan atau pintu masuk merusak rumah tangga itu. Jadi walau kadang bercanda mungkin teman dekat, tetapi ini harus sangat terbatas, harus sangat dilindungi. Sehingga hanya suami dan istri mengetahui kekurangan-kekurangan mereka. Bahkan dalam pengalaman kita sekarang ini di dunia medsos, orang curhat tentang kekurangan suami istri di media sosial. Tidak hanya kepada teman dekatnya, tapi kepada banyak orang yang melihat di media sosial. Akhirnya rumah tangga itu lebih buruk semua situasi yang terjadi. Terus sebabnya sebagai keluarga Allah, ingat kita telah dipersatukan, sudah ada janji, sudah ada sumpah pernikahan. Maka di sana, di dalamnya kita akan saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita, dan ini menjadi teguran untuk kita para suami istri agar tetap menjaga rahasia satu dengan yang lain, tidak diceritakan kepada orang yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tolong kami suami dan istri agar saling menjaga rahasia, tidak menceritakan kepada orang lain, bahkan yang paling terdekat sekalipun. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami semua saling kuat, dalam rumah tangga kami kuat, keluarga kami kuat hingga Tuhan datang. Bapa di surga, hamba doakan semua pendengar audio di mana saja berada, dan lebih istimewa 5 nama hamba doakan di pagi hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua. Hamba berdoa khusus untuk saudara Evert Mudumi, Frankie Afasedanya, Melkianus Afasedanya, Alfonsina Ayakeding, Marta Ayakeding. Sekali lagi, Frankie Afasedanya, Melkianus Afasedanya, Alfonsina Ayakeding, Marta Ayakeding, dan saudara Evert Mudumi. Tuhan berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Hamba tidak mengenal mereka, tapi Allah mengenal mereka. Allah lindungi, jaga, dan proteksi dari wabah corona. Berkati, tambahkan kebahagiaan, hibur jika ada duka, pelihara, berikan kekuatan dan kesehatan. Janji berkat Allah menjadi bagian mereka semua. Dan biarlah kepada pendengar audio di mana saja berada hari ini, Allah limpahkan berkat-Mu melalui kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.